Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pertemuan ke-7 di mana kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai dengan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pasar yang sangat besar. Pasar itu terdiri dari jutaan pembeli. Hampir 90% diantaranya memiliki keyakinan dan kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan untuk bertransaksi dengan cara yang halal, adil, dan tidak mengandung unsur riba. Pasar besar itu adalah Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, negara dengan potensi ekonomi yang terus tumbuh, dan negara yang saat ini sedang bergerak menuju sistem keuangan yang etis, transparan, dan berkelanjutan melalui keuangan dan perbankan syariah. Namun, seperti halnya pohon yang tumbuh besar, keuangan syariah pun melewati proses panjang dengan cara menanam, menyiram, merawat, menghadapi badai, dan memanfaatkan matahari. Ada tantangannya yang harus dihadapi, tetapi juga peluang yang bisa dimanfaatkan untuk tumbuh lebih tinggi. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari semua itu secara mendalam, panjang, dan sangat jelas, sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana keuangan syariah itu berkembang, apa prinsip yang membuatnya berbeda, tantangan apa yang harus dihadapi, peluang apa yang terbuka, dan bagaimana keuangan syariah bisa menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang sejarah perbankan syariah di Indonesia. Nah, sejarah selalu menjadi fondasi untuk memahami kondisi di masa kini. Perbankan syariah di Indonesia berawal pada tahun 1992. Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, ini adalah tonggak sejarah yang sangat penting karena sebelumnya masyarakat muslim tidak memiliki pilihan layanan finansial yang bebas riba. Pada masa itu, kesadaran masyarakat masih rendah, regulasi belum jelas, dan teknologi belum mendukung, ibarat bayi yang baru lahir. Nah, perbankan syariah masih sangat rentan, namun keyakinan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai syariah menjadi bahan bakar semangat perkembangan ini. Nah, mengapa sejarah ini penting? Karena dari sinilah kita memahami bahwa perbankan syariah hadir untuk menjawab kebutuhan moral dan spiritual masyarakat, bukan sekedar inovasi bisnis. Pada tahun-tahun awal, pertumbuhan memang lambat, tetapi lambat bukan berarti lemah. Justru menunjukkan sistem yang dibangun dengan sangat hati-hati. Produk syariah mulai dikenal bertahap, tabungan wadiah, pembiayaan murabahah, dan bagi hasil mudharabah. Seiring berjalannya waktu, dukungan pemerintah melalui Undang-Undang Perbankan Syariah memperkuat posisi industri ini. Transformasi besar terjadi ketika bank-bank konvensional membuka unit usaha syariah. Contohnya, bayangkan seorang petani di desa yang ingin meminjam modal tanam. Pada masa itu, hampir semua pinjaman berbunga. Ia ingin menghindari riba, tetapi tidak ada pilihan. Maka berdirinya Bank Muamalat menjadi secercah harapan bagi jutaan orang, seperti petani ini. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu prinsip dasar syariah. Keuangan syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki filosofi mendalam yang membuatnya berbeda secara etika, proses, dan tujuan. 3 prinsip utama yang tercantum dalam
Materi ini adalah yang pertama, prinsip keadilan. Nah, keadilan dalam syariah tidak hanya berarti membagi keuntungan secara adil, tetapi juga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Contoh nyata, jika bank memberi pembiayaan mudharabah untuk usaha warung makan, bank tidak boleh meminta margin tetap. Bank harus berbagi risiko dan berbagi hasil berdasarkan kesepakatan di awal. Nah, yang kedua, prinsip transparansi. Dalam syariah, akad harus jelas. Harga barang, margin keuntungan, risiko, biaya tambahan. Tidak boleh ada garal. Contoh sederhana, jika kamu membeli motor melalui murabaha, bank harus menyebutkan dengan jelas motor ini modalnya 12 juta, margin banknya 2 juta, totalnya menjadi 14 juta. Tidak boleh ada biaya tersembunyi. Yang ketiga adalah larangan riba. Ini adalah fondasi utama. Riba bukan sekedar bunga tinggi, tetapi tambahan sekecil apapun yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam. Contoh sederhananya, pinjam 1 juta harus kembali dengan 1.100.000. Tambahan 100.000 inilah yang menjadi riba. Karena itu, perbankan syariah menggunakan akad-akad alternatif seperti murabaha, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semua dibuat agar sesuai syariah. Nah, kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu tantangan regulasi. Jadi, regulasi merupakan salah satu tantangan terbesar karena industri syariah wajib mematuhi OJK, Bank Indonesia, standar syariah DSN MUI, fatwa ulama, standar internasional seperti AAOIFI. Nah, mengapa ini menjadi tantangan besar? Karena regulasi syariah lebih ketat daripada regulasi bank. Lebih ketat regulasi bank konvensional. Bank syariah tidak hanya diaudit secara finansial, tetapi juga diaudit secara syariah. Tantangannya mencakup perubahan aturan yang cepat. Ketika aturan baru diterbitkan, bank harus mengubah sistem operasional, SOP, produk, IT, dan pelatihan pegawai. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sistem operasional. Jadi teman-teman, sistem operasional adalah cara kerja harian suatu lembaga, mulai dari proses pelayanan, aliran kerja dokumen, hingga bagaimana transaksi dilakukan dari awal sampai selesai. Singkatnya, bagaimana bank bekerja setiap hari. Nah, contoh sederhananya, proses buka rekening, isi formulir, sampai verifikasi identitas, sampai aktivasi. Proses pembiayaan, analisis nasabah, survei, sampai akad dan pencairan dana. Semua itu disebut sistem operasional. Yang kedua ada SOP. Nah, SOP adalah aturan tertulis tentang cara melakukan suatu pekerjaan agar selalu konsisten, rapi, aman, dan sesuai standar. Singkatnya, tunjuk langkah kerja yang harus diikuti. Nah, contoh sederhananya, SOP membuka rekening. Yang pertama, pegawai wajib memeriksa KTP. Kedua, nasabah harus tanda tangan di 3 formulir. Yang ketiga, rekening baru harus diinput dalam 10 menit.
Kalau pegawai tidak mengikuti SOP, bisa terjadi kesalahan atau pelanggaran. Yang ketiga, ada produk. Nah, produk adalah layanan atau fasilitas yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat. Singkatnya, apa yang dijual bank? Contoh produknya, bank syariah, tabungan wadiah, deposito mudharabah, KPR syariah, pembiayaan UMKM, dan kartu pembiayaan syariah. Saat regulasi berubah, produk kadang harus diperbarui agar tetap sesuai aturan. Yang keempat ada IT, informasi teknologi. Dan jadi IT adalah semua sistem teknologi, aplikasi, jaringan, komputer, dan software yang dipakai bank untuk menjalankan operasional. Singkatnya, bagian teknologi yang membuat layanan bank bisa berjalan. Contohnya, aplikasi mobile banking, sistem ATM, sistem core banking, sistem keamanan data, sampai website bank. Kalau ada regulasi baru, sistem IT bank biasanya harus diupdate. Dan terakhir ada pelatihan pegawai. Nah, pelatihan pegawai adalah kegiatan untuk mengajari karyawan pengetahuan baru, termasuk aturan baru, cara kerja baru, atau produk baru. Singkatnya, agar pegawai paham dan bisa menjalankan aturan atau sistem baru. Contoh sederhananya, jika ada perusahaan baru tentang akad pembiayaan, pegawai harus dilatih apa perubahan akad, bagaimana cara menjelaskan ke nasabah, bagaimana menginput ke sistem IT, dokumen apa saja yang berubah. Nah, ini agar pegawai tidak salah saat melayani nasabah. Nah, ini membutuhkan biaya dan waktu, koordinasi banyak pihak. Satu produk syariah harus disetujui oleh OJK, DSN, Dewan Pengawas Syariah Internal. Nah, prosesnya lebih panjang. Penyesuaian dengan standar internasional. Setiap negara punya interpretasi syariah yang sedikit berbeda. Contohnya, konsep Bai al-Inayah yang sah di Malaysia, tapi tidak di Indonesia. Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional seringkali ditemukan gray area, sehingga bank harus berhati-hati. Nah, contoh sederhana, jika pemerintah merilis aturan baru tentang pembiayaan mikro syariah, nah, bank tidak bisa langsung menerapkan. Mereka harus menyesuaikan akad, meminta persetujuan BPS, menyesuaikan sistem IT, melatih pegawai, dan mensosialisasikan kepada nasabah. Regulasi sama dengan tantangan, tapi juga sama dengan penjaga kualitas. Nah, lanjut ke materi keempat, yaitu tentang persaingan dengan bank konvensional. Nah, bank syariah masih menghadapi persaingan berat karena bank konvensional memiliki jaringan kantor sangat besar, pengalaman puluhan tahun, modal besar, teknologi lebih maju, dan awareness yang lebih kuat. Faktor-faktor yang membuat persaingan ini sulit. Edukasi masyarakat masih rendah. Banyak orang mengira bank syariah sama dengan bank konvensional. Ditambah nama syariah, padahal sistemnya sangat berbeda. Produk yang mirip, kadang orang melihat KPR syariah dan KPR konvensional sama saja.
karena sama-sama mencicil sehingga perlu edukasi mendalam. Nah, teknologi konvensional lebih cepat berkembang, misalnya mobil banking, digital payment, dan kartu kredit. Contoh sederhana, jika seorang membuka rekening, ia akan memilih bank yang dekat rumah, punya banyak ATM, aplikasinya bagus. Bank konvensional sering unggul di 3 hal itu, maka bank syariah harus bekerja 2 kali lebih keras. Lanjut ke pembahasan kelima, yaitu tentang peluang teknologi finansial atau fintech. Teknologi menjadi penyelamat sekaligus pendorong pertumbuhan bank syariah. Fintech membuka peluang seperti layanan tanpa kantor cabang, pembiayaan syariah online, pembayaran digital, akad elektronik, dan integrasi sistem syariah otomatis. Nah, mengapa teknologi menjadi peluang besar? Karena generasi muda membeli yang cepat, praktis, digital, dan tanpa kertas. Teknologi membuat syariah bisa memperluas layanan tanpa membangun kantor fisik. Contohnya seperti pembukaan rekening syariah kini bisa melalui aplikasi hanya dalam 5 menit tanpa harus datang ke bank. Nah, dulu proses ini bisa memakan waktu 1-2 jam. Nah, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi halal meningkat sangat cepat. Faktor pendorongnya yaitu sosial media, edukasi ulama, konten dakwah tentang riba, meningkatnya kelas menengah muslim, tren hijrah. Nah, kesadaran ini menciptakan permintaan tinggi terhadap KPR syariah, investasi syariah, tabungan haji dan umroh, fintech syariah. Nah, contoh sederhananya, dulu membeli rumah lewat KPR konvensional adalah pilihan utama. Sekarang, banyak orang bertanya, berapa margin KPR syariah? Akadnya apa? Keuntungannya halal atau tidak? Nah, ini menunjukkan peluang yang sangat besar. Nah, poin kedua yaitu inovasi produk. Keberhasilan bank syariah tidak hanya bergantung pada fatwa, tetapi juga inovasi. Inovasi produk yang bisa dikembangkan antara lain, yang pertama ada pembiayaan mikro berbasis bagi hasil, yang kedua green financing syariah, yang ketiga sukuk retail online, yang keempat investasi syariah berkelanjutan, yang kelima pembiayaan UMKM berbasis musyarakah, dan yang terakhir produk tabungan haji otomatis. Inovasi ini diperlakukan agar bank syariah tidak dianggap konvensional tapi diganti nama. Contoh sederhana, petani yang membutuhkan modal tanam bisa menggunakan akad musyarakah. Bank menyediakan modal 60%, petani 40%, dan keuntungan setelah panen dibagi sesuai porsi. Tidak ada bunga, tidak ada tekanan cicilan. Poin ketiga, ada perkembangan global. Nah, perbankan syariah berkembang hampir di seluruh dunia. Di Malaysia, Turki, Uni Emirat, Inggris. Nah, kalangan syariah Eropa. Ada Saudi Arabia, Pakistan. Nah, Indonesia bisa belajar dari mereka dalam hal standar produk, model bisnis, inovasi sukuk, digitalisasi layanan. Nah, contoh sederhana, Malaysia sudah mengeluarkan sukuk hijau internasional.
Jika Indonesia memanfaatkan peluang yang sama, kita bisa menarik investor global yang ingin berinvestasi tanpa riba. Kita masuk ke pembahasan ke-6, yaitu peran pemerintah dan regulator. Pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Tanpa dukungan pemerintah, industri ini akan berkembang sangat lambat. Pemerintah melalui OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan berperan dalam bentuk dukungan pemerintah, kebijakan dan regulasi pro-syariah, undang-undang perbankan syariah. Yang kedua, roadmap pengembangan. Nah, perbankan syariah nasional, program akselerasi ekonomi syariah lewat KNKS sekarang menjadi KNEKS, konsolidasi perbankan syariah. Contoh penggabungan BRIS ditambah BNIS ditambah BSM sampai Bank Syariah Indonesia atau dikenal sebagai BSI. Ini meningkatkan daya saing bank syariah di tingkat global. Ada fasilitas produk syariah, pembiayaan UMKM syariah, dan tabungan haji dan umrah. Edukasi dan literasi syariah, pemerintah mendorong masyarakat untuk memahami akad dan manfaat bank syariah. Contoh nyata, saat negara menerbitkan sukuk retail syariah, masyarakat bisa berinvestasi halal sekaligus membantu pembangunan nasional. Nah, pemerintah di sini berfungsi sebagai motor penggerak ekosistem syariah. Yang ketujuh, ada peran SDM, sumber daya manusia. Nah, industri yang besar membutuhkan SDM yang kuat. Tantangan terbesar saat ini adalah kondisi yang masih dihadapi. Tidak semua pegawai bank syariah paham ilmu perbankan tambah fikih muamalah. Kurangnya ahli syariah di bidang manajemen risiko, IT, dan investasi keuangan modern. Pelatih syariah masih terbatas. Nah, bagaimana SDM menjadi peluang? Universitas kini banyak membuka jurusan ekonomi Islam. Banyak lembaga sertifikasi syariah bermunculan. Generasi muda lebih melek digital dan semangat hijrah finansial. Contoh sederhananya, seorang pegawai pembiayaan syariah harus mampu menjelaskan bukan hanya cara cicil, tetapi akad, risiko, dan keberkahan transaksi. Yang pertama, SDM berkualitas dengan layanan lebih profesional, kepercayaan masyarakat meningkat. Nah, kita lanjut ke pembahasan ke-8, yaitu peran masyarakat dan edukasi. Industri syariah akan berkembang jika pasarnya berkembang. Tantangan edukasi, banyak masyarakat masih berpikir syariah cuma ganti istilah, tapi sama saja seperti konvensional. Padahal ada perbedaan fundamental bagi hasil vs bunga. Akad jelas vs ketidakjelasan. Ada berkah dan keberpihakan pada keadilan ekonomi peluang edukasi modern. Terbagi, yang pertama ada dakwah digital tentang ekonomi halal semakin masif. Yang kedua, banyak influencer membahas riba dan literasi keuangan syariah. Dan yang terakhir, ada masyarakat makin selektif dalam memilih transaksi. Contoh perkembangan, semakin banyak orang bertanya, akadnya apa? Halal tidak? Marginnya transparan atau tidak? Nah, keputusan masyarakat sekarang berbasis nilai, bukan sekedar harga. Nah,
Kesimpulan besar yang dapat kita tarik adalah bahwa industri keuangan syariah di Indonesia memiliki fondasi kuat, peluang besar, namun juga beberapa hambatan struktural. Tantangan regulasi, persaingan dengan bank konvensional, serta kebutuhan investasi teknologi memang menjadi hambatan serius. Tetapi peluang yang terbuka jauh lebih besar dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan halal, cepatnya perkembangan fintech, inovasi produk baru, dan keberadaan pemerintah yang mendukung. Industri syariah memiliki masa depan yang sangat cerah. Jika semua elemen regulator, pemerintah, bank syariah, ulama, akademisi, dan masyarakat bersinergi, maka keuangan syariah bukan hanya pilihan alternatif, tetapi akan menjadi arus utama ekonomi Indonesia. Demikian penjelasan panjang, mendalam, dan komprehensif mengenai tantangan serta peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.